Tahukah Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah fakta bahwa ketika kita mencapai usia 70 tahun, otot tubuh kita akan hilang sebesar 1% setiap tahunnya. Artinya setelah 10 tahun berlalu, 10% dari otot kita akan hilang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, ini bukan sekadar masalah tenaga menjadi lemah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika otot berkurang, daya tahan tubuh juga menurun, risiko patah tulang meningkat, bahkan risiko demensia pun ikut bertambah. Halo para lansia yang saya hormati, nama saya Dr. Eko Nugroho, saya telah bekerja sebagai dokter kedokteran keluarga selama 35 tahun. Selama memeriksa begitu banyak pasien lansia, ada satu hal yang saya pahami dengan pasti. Kesamaan dari mereka yang menghabiskan masa tua dengan sehat adalah mereka mengonsumsi protein dalam jumlah yang cukup. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang Pak Budi yang saya temui di ruang periksa minggu lalu. Beliau berusia 72 tahun, namun beliau bercerita bahwa beliau masih pergi mendaki gunung sendirian dan terkadang masih bekerja di ladang. Beliau sangat sehat dan tampak bugar. Ketika saya bertanya apa rahasianya, beliau menjawab, "Dok, saya sering makan telur dan tahu." Tepat sekali seperti inilah kuncinya. Bapak dan Ibu sekalian, hanya dengan protein yang cukup di dalam tubuhlah kita bisa menghabiskan masa tua dengan sehat seperti Pak Budi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagai hal penting mengenai protein kepada Anda semua. Kita akan membahas seberapa penting protein bagi kesehatan Anda serta bagaimana cara mengonsumsinya dengan mudah dan enak. Secara khusus hari ini saya akan memberitahukan 5 alasan mengejutkan yang wajib diketahui di masa tua dan 3 cara praktis yang bisa diterapkan. Jika Anda menonton video ini sampai habis, Anda pun akan mengetahui rahasia untuk bisa hidup 10 tahun lebih muda dan 10 tahun lebih sehat seperti Pak Budi. Mari kita mulai sekarang. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya secara mendalam. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda berpikir seperti ini? Untuk menjadi sehat, saya harus makan banyak sayuran sebagai pengganti daging, atau protein akan berkurang secara alami seiring bertambahnya usia. Atau pemikiran bahwa asal makan nasi dengan teratur saya pasti sehat, padahal Bapak dan Ibu sekalian semua pemikiran itu salah besar. Selama saya memeriksa pasien lansia, cerita seperti itulah yang sering sekali mereka sampaikan. Terutama bagi mereka yang berusia 70-an, sering bertanya, "Dok, demi kesehatan bukankah sebaiknya saya mengurangi daging?" Setiap kali mendengar itu jawaban saya adalah, "Tidak, justru sekaranglah saatnya Anda harus makan lebih banyak daging." Tahukah Anda mengapa demikian? Ada alasannya. Saat muda metabolisme kita aktif sehingga tubuh menggunakan protein secara efisien, namun semakin tua efisiensi ini menurun. Artinya meskipun memakan jumlah yang sama, efeknya tidak sebaik saat muda. Saya akan menceritakan tentang tetangga saya, Pak Slamet. Beliau berusia 75 tahun, tapi beliau mengeluh selalu merasa tidak bertenaga dan terlalu sering terkena flu sehingga merasa khawatir. Saya menyarankan beliau untuk datang ke rumah sakit dan setelah diperiksa ternyata massa ototnya 30% lebih sedikit dibandingkan rata-rata orang seusianya. Lalu saya bertanya tentang pola makannya, beliau menjawab, "Daging susah dicerna, jadi saya lebih banyak makan nasi dan sayuran saja. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa beliau perlu meningkatkan protein dan massa otot. Jika pencernaan kurang baik, mulailah dengan tim telur dan pepes tahu yang lembut, lalu tingkatkan asupan protein secara bertahap." 6 bulan kemudian, beliau datang kembali dan massa ototnya jauh lebih baik daripada saat pemeriksaan sebelumnya. Pak Slamet berkata sambil wajahnya terlihat kembali segar. "Belakangan ini naik tangga tidak seberat dulu dan saya jarang sakit flu. Bapak dan Ibu, inilah kekuatan protein. Anggaplah protein sebagai bahan dasar untuk membuat seluruh sel tubuh kita, tidak hanya otot tetapi sel kekebalan, tubuh, kulit, rambut, bahkan tulang pun membutuhkan protein. Semakin tua tubuh kita, konsumsi protein menjadi semakin banyak dan pemulihan pun semakin lambat. Barat mobil tua yang lebih boros bensin, jadi justru lansia membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan saat muda. Namun yang penting di sini bukanlah makan makanan tinggi protein secara membabi buta dalam jumlah banyak, melainkan makan dengan cerdas. Yang terbaik adalah makan sedikit demi sedikit secara terus-menerus dengan makanan yang mudah dicerna. Terutama makanan rumahan yang nyaman dimakan seperti tim telur semur tahu atau ikan panggang. Mari kita lihat satu persatu hal menakjubkan apa saja yang bisa dilakukan oleh makanan kaya protein ini bagi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian.
Alasan pertama, pencegahan penurunan massa otot sarkopenia. Mari saya sampaikan alasan pertama, yaitu pencegahan sarkopenia atau penyusutan otot. Bapak dan Ibu pasti sering mendengar istilah penyusutan otot, bukan? Ini benar-benar menakutkan dan saya akan beritahu alasannya. Sarkopenia adalah penyakit di mana otot tubuh kita berkurang. Namun ini bukan sekadar hilangnya tenaga di tangan dan kaki. Seluruh otot di tubuh kita menjadi lemah. Tahukah Anda bahwa organ dalam tubuh kita juga memiliki otot, jantung yang memompa darah, paru-paru yang bernapas lambung, dan usus yang mencerna makanan, semuanya memiliki otot. Jika terkena sarkopenia, tidak hanya otot gerak kita, tetapi otot-otot di organ dalam juga ikut melemah. Izinkan saya bercerita tentang seseorang yang pernah saya temui dulu. Saat itu beliau berusia akhir 60 komaan, awalnya beliau mengeluh, "Dok, saya tidak punya tenaga, bahkan memutar tutup botol air mineral saja sulit." Saat itu saya pikir itu bukan masalah besar. Namun 6 bulan kemudian saat beliau datang lagi, beliau berkata, "Naik tangga rasanya sulit sekali." Setahun kemudian, bangun dari kursi saja susah. Inilah sisi mengerikan dari sarkopenia. Awalnya dimulai dari ketidaknyamanan kecil, tapi seiring waktu seluruh aktivitas sehari-hari menjadi sulit. Dan akhirnya berujung pada jatuh patah tulang dan harus dirawat di rumah sakit. Yang lebih menakutkan lagi, jika otot berkurang, tingkat metabolisme basal juga menurun. Jika metabolisme dasar, baik makanan yang kita makan akan dikirim ke otot untuk menghasilkan tenaga. Tapi jika otot berkurang, energi yang dikirim ke otot akan tersisa. Akibatnya, meski makan dengan jumlah yang sama, tubuh lebih mudah gemuk, dan penyakit seperti diabetes serta darah tinggi pun lebih mudah muncul. Otot itu ibarat tiang penyangga tubuh kita. Jika tiangnya lemah, seluruh rumah akan runtuh. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Jawabannya adalah protein, karena bahan baku pembuat otot adalah protein. Dalam setiap makan Anda harus menyertakan telur, tahu, ikan, atau sejenisnya. Penting untuk diingat, untuk menambah otot olahraga saja tidak cukup, dan makan protein saja juga tidak cukup. Keduanya harus dilakukan bersamaan. Sekeras apapun Anda berolahraga, jika kurang protein otot tidak akan terbentuk. Sebaliknya, jika hanya makan protein tapi hanya duduk diam, otot tidak akan bertambah. Saya selalu berpesan kepada pasien saya, tolong pastikan makan satu jenis lauk protein di setiap 3 kali makan sehari. Misalnya pagi makan tim telur, siang makan semur, tahu, malam makan ikan bakar. Faktanya, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang berusia di atas 70 tahun yang cukup makan protein memiliki massa otot 20% lebih banyak daripada yang tidak. Dan karena ototnya lebih kuat, risiko jatuh pun berkurang separuhnya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, waktu muda dulu kita bisa berlari naik tangga, bukan? Sekarang pun masih bisa, belum terlambat. Jika mulai sekarang Anda mengonsumsi protein setiap kali makan dalam 6 bulan, Anda pasti akan merasakan perbedaannya, terutama sarapan itu penting. Saat tidur, kita menggunakan glukosa yang tersimpan sebagai energi. Setelah tidur 8 jam, apa yang terjadi? Energi habis dan tubuh kekurangan bahan bakar. Jadi dengan makan protein saat sarapan, otot akan dipulihkan dan dibentuk kembali. Cukup makan 1 butir telur rebus atau setengah potong tahu saat pagi. Alasan kedua, meningkatkan daya tahan tubuh imunitas. Alasan kedua adalah peningkatan imunitas. Bapak dan Ibu pasti sering mendengar bahwa seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh adalah yang paling penting. Di antara para lansia, ada orang yang sangat mudah sakit, bukan? Dan sekali kena flu, kenapa rasanya lama sekali sembuhnya? Jika begitu, kemungkinan besar Anda kekurangan protein. Mengapa bisa begitu? Tahukah Anda terbuat dari apa sel kekebalan tubuh kita? Tepat sekali, protein. Sel darah putih, sel T, sel B, dan sel imun lainnya semuanya dibuat dengan bahan dasar protein. Jadi jika kekurangan protein, tubuh tidak bisa memproduksi sel imun dengan baik. Mari saya ceritakan tentang adik perempuan saya. Adik saya berusia awal 60 koma, tapi setiap musim hujan datang dia hidup berdampingan dengan flu. Sebulan sekali pasti sakit flu. Setelah diperiksa darahnya, kadar albuminnya ternyata lebih rendah dari normal. Albumin adalah indikator untuk melihat status gizi protein. Saat saya tanya, ternyata karena pencernaannya kurang baik, dia hampir tidak makan daging dan hanya makan makanan yang mudah dicerna. Karena giginya juga kurang bagus, dia sering membuat bubur atau makanan lunak untuk dimakan. Lalu saya katakan padanya, mulai sekarang kamu harus makan tim telur, tahu sutra, atau daging ikan. Saya yakinkan bahwa itu makanan yang mudah dicerna.
6 bulan kemudian, saat dia melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit kami cek darahnya lagi dan kadar albuminnya sudah naik, mendekati normal. Adik saya bilang, aneh ya mas, setelah saya paksa makan makanan berprotein rasanya badan beda. Dia bilang belakangan ini tidak kena flu sekalipun. Bapak dan Ibu, inilah kekuatan protein, karena sel imun diproduksi dengan cukup virus atau bakteri yang masuk bisa segera dilawan. Terutama saat usia 60 atau 70 tahun, imunitas turun hingga setengah dari saat muda. Jadi ini makin penting. Lalu protein seperti apa yang baik untuk imunitas? Terutama protein yang difermentasi sangat baik, seperti yogurt tempe dan tahu. Bakteri baik yang muncul dari proses fermentasi sangat membantu kesehatan usus. Jika usus sehat, nutrisi yang baik akan terserap optimal sehingga imunitas pun meningkat. Mendengar dua hal ini saja, Anda pasti sudah paham betapa pentingnya asupan protein yang seimbang dan sehat. Dan salah satu makanan penambah protein yang sangat bagus adalah kacang kedelai. Anda pasti tahu kedelai itu bagus, tapi jarang sekali kita makan nasi kacang kedelai bukan. Namun kedelai mengandung komponen bernama isoflavon yang mengaktifkan sel imun, tidak harus terpaku pada biji kedelai utuh. Makanan olahan seperti tahu tempe atau sari kedelai pun bagus. Jika Anda rutin mengonsumsi makanan berbahan dasar kedelai ini, bisa mencegah penyakit infeksi dan mempercepat pemulihan. Satu hal lagi, imunitas tidak membaik dalam semalam. Konsistensi itu penting. Jika setiap hari Anda mencicil makan protein dalam 2 hingga 3 bulan, Anda pasti akan merasa lebih jarang sakit dan tenaga menjadi lebih baik. Saya berani jamin Anda pasti merasakan perbedaannya. Alasan ketiga, pencegahan penyakit pembuluh darah. Saat ke rumah sakit, Bapak dan Ibu pasti sering mendengar kalimat ini, demi kesehatan kolesterol harus dikontrol. Mungkin penonton video ini juga ada yang sedang mengontrol darah tinggi atau kolesterol tinggi dan merasa khawatir. Alasan mengapa protein penting bagi tubuh kita adalah untuk pencegahan penyakit kardiovaskular jantung dan pembuluh darah. Bapak dan Ibu, apakah Anda khawatir soal angka kolesterol? Jika ya, tolong dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan hari ini. Banyak orang salah paham mengira kalau banyak makan protein maka kolesterol akan naik. Ini anggapan yang salah. Protein kan ada bermacam-macam jenisnya. Ada nabati tumbuhan dan hewani hewan sulas F. Tahukah Anda bahwa protein nabati justru bisa menurunkan kolesterol? Saya akan ceritakan tentang seorang pasien pria yang saya temui 2 tahun lalu. Kakek berusia 74 tahun ini angka kolesterolnya mencapai 250, padahal normalnya di bawah 200. Beliau bertanya kenapa kolesterolnya tidak turun padahal sudah benar-benar berhenti makan daging. Setelah saya tanya detail pola makannya, ternyata meskipun beliau tidak makan daging sama sekali, asupan karbohidratnya tinggi. Selain nasi, saat makan besar, beliau suka yang manis-manis, banyak makan buah yang tinggi gula dan minum minuman manis. Lauknya beliau sering makan ikan asin yang tinggi garam. Lalu saya bilang, Pak, kurangi nasi dan yang manis-manis, gantilah dengan makan kedelai, tahu tempe, dan kacang-kacangan. Beliau sempat protes, loh itu kan protein juga. Saya jelaskan protein nabati bisa membersihkan pembuluh darah. Setengah tahun kemudian diperiksa lagi bagaimana hasilnya. Kolesterolnya turun dari 250 ke level 210, hampir mencapai angka normal dalam 6 bulan. Kakek tersebut mengurangi karbohidrat dan gula, lalu saat mulut iseng ingin mengunyah beliau makan kacang-kacangan, dan saat makan besar selalu ada lauk tahu, tempe. Tentu obat juga diminum, tapi menurunkan kolesterol secara drastis dalam waktu singkat dengan obat saja itu sulit, jadi hasilnya ini berkat bantuan makanan. Inilah kekuatan protein nabati. Isoflavon dalam kedelai dan lemak tak jenuh dalam kacang-kacangan menurunkan kolesterol jahat dan menaikkan kolesterol baik, serta memperkuat dinding pembuluh darah dan mencegah pengerasan pembuluh darah, arteriosklerosis. Nah, cobalah perbanyak minum susu kedelai murni atau olahan yang sekarang banyak di supermarket itu. Minum 1 gelas atau 1 kotak sehari saja sudah memberikan efek. Lalu kacang-kacangan seperti almond atau kenari juga bagus. Cukup makan segenggam tangan sehari, jangan terlalu banyak karena kacang kalorinya tinggi bisa bikin gemuk. Lalu ikan juga tidak boleh ketinggalan. Ikan laut seperti ikan kembung sarden atau salmon kaya akan omega 3. Ini membuat pembuluh darah lentur, menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Bayangkan Bapak dan Ibu.
Jika pembuluh darah tersumbat, apa yang terjadi? Penyakit mengerikan seperti stroke atau serangan jantung bisa terjadi. Namun hanya dengan rutin makan tahu tempe atau segenggam kacang setiap hari, Anda bisa mengurangi risiko tersebut secara signifikan. Satu hal penting lagi yang akan saya ajarkan, mengonsumsi protein nabati dan hewani secara bersamaan itu lebih baik. Contohnya masak semur tahu dicampur telur atau sayur bening bayam diberi potongan udang. Dengan begini keseimbangan nutrisinya pas dan rasanya lebih enak. Sangat mudah bukan? Tidakkah mengejutkan bahwa kita bisa menjaga kesehatan dengan cara sederhana seperti ini? Alasan keempat, kesehatan kulit dan rambut. Alasan keempat adalah kesehatan kulit dan rambut. Bapak dan Ibu saat bercermin, apakah ada yang merasa stres melihat rambut makin tipis dan kulit tidak kenyal lagi? Mungkin Anda berpikir, sudah tua, ya wajar saja. Tapi kenapa ada orang yang usianya sama tapi terlihat lebih muda sedangkan yang lain terlihat lebih tua? Di sini juga ada rahasia protein. Tahukah Anda kulit dan rambut kita terbuat dari apa? Terbuat dari protein bernama kolagen. Namun seiring bertambahnya usia kolagen ini perlahan berkurang. Dikatakan bahwa mulai usia 25 tahun kolagen berkurang 1% setiap tahunnya. Saya ingin cerita sedikit tentang istri saya. Beberapa waktu lalu dia mengeluh kulitnya kering dan rambutnya banyak rontok. Dia jadi sangat murung, dia bicara seolah pasrah. Mungkin karena sudah tua, ia mau bagaimana lagi. Tapi anehnya saat itu istri saya sedang diet karena merasa gemuk. Dia bilang mau diet, jadi hampir tidak makan protein, hanya makan nasi merah atau biji-bijian, sehingga tentu saja dia kekurangan protein. Saya bilang padanya diet juga harus cerdas, makanlah makanan tinggi protein seperti telur dan tahu. Saya yakinkan dia, tidak akan bikin gemuk, jangan khawatir. Saya perhatikan benar saja, setelah 1 hingga 2 bulan, kulitnya mulai terlihat bercahaya glowing dan rambutnya jadi lebih bagus. Baru-baru ini anak perempuan kami datang dan bilang, "Ibu belakangan ini kelihatan muda sekali, betapa senangnya istri saya." Mengapa hal ini bisa terjadi? Jika asupan protein cukup, tubuh kita akan memproduksi kolagen baru. Dengan begitu kulit kembali kenyal dan rambut menjadi lebih tebal dan berkilau. Terutama telur itu sangat bagus. Di kuning telur ada kandungan biotin yang sangat baik untuk kesehatan rambut. Dan putih telur kaya akan asam amino yang dibutuhkan kulit. Ditambah lagi jika makan kacang-kacangan itu ibarat sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kacang kaya vitamin E yang mencegah penuaan kulit. Ikan yang saya sebutkan tadi seperti salmon juga bagus. Omega 3 membuat kulit lembab. Jika Anda rutin memakannya sekitar 2 kali dalam menu mingguan dalam sebulan, Anda pasti akan merasakannya. Bapak dan Ibu tentu perubahan fisik karena usia itu alami, tapi kecepatannya bisa diperlambat dengan usaha. Jika setiap hari makan protein 10 tahun lagi pun, Anda bisa terlihat lebih muda dari sekarang. Bayangkan, diri Anda merasa senang setiap kali melihat cermin. Menyenangkan bukan? Alasan kelima, pencegahan osteoporosis, pengeroposan tulang. Alasan kelima, mengapa protein penting adalah pencegahan osteoporosis. Bapak dan Ibu, kalau bicara kesehatan tulang, apa yang pertama kali terlintas? Pasti kalsium, tapi kalsium saja sama sekali tidak cukup. Harus ada protein. Saya jelaskan dengan sederhana. Anggap tulang itu seperti rumah. Kalsium adalah batu batanya, dan protein adalah semennya. Kalau hanya ada batu bata tanpa semen, bisakah rumah dibangun dengan kokoh? Tentu tidak bisa kan, tulang pun sama. Saya akan ceritakan tentang seorang nenek yang saya temui beberapa tahun lalu, usianya 74 tahun, dan hasil tes kepadatan tulangnya menunjukkan gejala osteoporosis. Beliau protes, "Dok, saya minum susu, banyak minum suplemen, kalsium juga, kenapa tulang saya masih lemah?" Demi tulang, beliau minum susu sapi 1,2 gelas sehari, tapi masalah utamanya adalah asupan proteinnya kurang. Beliau tidak makan daging karena susah dicerna dan tidak makan telur karena takut kolesterol. Saya jelaskan, Bu, sebanyak apapun kalsiumnya, kalau tidak ada protein kalsium tidak akan menempel di tulang, ibarat mau menempel kertas tapi tidak ada lemnya. Jadi saya suruh beliau mulai dari protein yang mudah dicerna. Saya bilang makan beberapa butir telur tidak akan jadi masalah besar buat kolesterol, dan sarankan makan tim telur, tahu, dan daging ikan. Dan satu hal yang sangat penting, saya sarankan ganti susu sapi dengan susu kedelai. Saya beritahu bahwa susu kedelai juga ada kalsiumnya dan kaya protein nabati. 6 bulan kemudian kami tes kepadatan tulangnya lagi.
Bagaimana hasilnya? Mengejutkan, kepadatan tulangnya naik 5%. Tulang orang yang hampir berusia 80 tahun bisa membaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi protein dan kalsium bersamaan memiliki kepadatan tulang 15% lebih tinggi dibanding yang hanya konsumsi kalsium. Dan risiko patah tulangnya jauh lebih rendah. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi protein yang baik ini. Bagi Anda yang memiliki penyakit ginjal, tidak boleh makan protein terlalu banyak, karena bisa membebani kerja ginjal. Bagi penonton yang memiliki masalah ginjal, harap konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengubah pola makan. Bapak dan Ibu, Anda tahu kan betapa mengerikannya? Kalau jatuh dan patah tulang, ada yang pernah mengalami patah tulang, sakitnya jauh lebih parah dari yang dibayangkan. Terutama bagi lansia, sekali patah butuh berbulan-bulan untuk pulih, dan selama itu tidak bisa bergerak sehingga otot makin lemah, menciptakan lingkaran setan. Tapi jika mulai sekarang Anda mengonsumsi kalsium dan protein, bersamaan Anda bisa menjaga tulang tetap kuat meski usia mencapai 90 tahun. Baiklah, sekarang saya akan beritahu cara konkret mempraktekkannya. Teori saja tanpa praktik tidak ada gunanya. Saya akan ajarkan 3 cara paling efektif yang saya sarankan ke pasien saya. Kebiasaan pertama, gunakan suplemen jika makanan saja kurang. Bapak dan Ibu, saya bicara jujur saja. Saat tua, nafsu makan menurun, mengunyah juga jadi susah. Tapi kalau dipaksa makan banyak, malah jadi beban pencernaan. Dan menyiapkan makanan berprotein tiap hari itu repot kan? Bagi yang seperti itu, minum suplemen protein, susu protein, whey bisa jadi solusi. Belakangan ini, suplemen protein sudah sangat bagus produknya. Kata mereka yang sudah mencoba rasanya juga tidak buruk. Faktanya mereka yang rutin minum suplemen protein, ototnya benar-benar bertambah. Terutama ada suplemen protein yang dibuat khusus untuk lansia, jadi minumlah yang seperti itu. Kalau bingung, minta tolong anak atau cucu untuk memilihkannya. Tapi ingat, suplemen itu artinya tambahan. Makanan alami tetap yang terbaik. Gunakan suplemen hanya sebagai pelengkap, sebisa mungkin makanlah dari makanan alami. Kebiasaan kedua, makan sedikit-sedikit, tapi terus-menerus. Ini sangat penting. Banyak orang yang makan dirapel banyak saat makan malam ini dilarang keras. Tubuh kita punya batasan jumlah protein yang bisa diolah dalam satu waktu. Penjelasannya begini, anggap tubuh kita ini pabrik. Pabrik punya kapasitas olah harian, kalau tiba-tiba bahan baku sehari ditumpuk sekaligus apa yang terjadi, sebagian tidak akan terolah dan dibuang. Protein pun sama. Kalau makan terlalu banyak dalam satu kali makan tidak akan terserap dan terbuang begitu saja. Jadi membaginya ke makan pagi, siang, dan malam jauh lebih efektif. Pagi makan 1 telur, siang setengah potong tahu, malam sepotong kecil ikan. Dengan dibagi seperti ini tingkat penyerapan jadi jauh lebih tinggi. Dan dengan cara ini pencernaan juga lebih enak dan tidak membebani perut. Sarapan itu penting. Semalaman selama 8 jam perut kosong, jadi harus makan protein saat sarapan agar otot bisa pulih. Ada yang suka melewatkan sarapan, itu tidak boleh. Kebiasaan ketiga, seimbangkan protein hewani dan nabati. Ini juga poin yang sangat penting. Ada yang bilang cukup makan daging saja, kan ada yang bilang cukup makan tempe saja, kan, atau protein kan sama saja. Pasti ada yang berpikir begitu. Keduanya salah. Kelebihan protein hewani adalah mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, seperti telur, susu, daging. Tapi ada kekurangannya, lemak jenuhnya banyak dan kadang susah dicerna. Bagaimana dengan protein nabati, kedelai, tahu, tempe, kacang-kacangan itu mudah dicerna dan bagus buat pembuluh darah. Tapi kadang kekurangan jenis asam amino tertentu. Makanya paling bagus dimakan bersamaan. Seperti yang saya bilang tadi, masak semur, tahu campur ikan teri atau sayur sop, dikasih telur kocok. Rasio yang saya sarankan adalah hewani 60%, nabati 40%. Dengan begini keseimbangan gizi pas pencernaan lancar dan rasa lebih enak. Yang perlu Bapak dan Ibu ingat cuma 3 hal. Kalau kurang tambah suplemen, makan sedikit tapi sering bagi rata, campur hewani dan nabati. Serta susu kedelai lebih baik dari susu sapi. Hanya dengan menjaga kebiasaan ini terus-menerus, seiring waktu Anda akan merasakan tubuh yang benar-benar berbeda. Nah, Bapak dan Ibu semua, yang ingin saya sampaikan sudah selesai. Merekam video ternyata melelahkan juga. Terima kasih sudah menemani saya dalam waktu yang cukup panjang ini.
Dari video hari ini Anda sudah pahamkan kenapa protein itu sangat penting. Jika sekarang Anda berusia 70-an, Anda bisa tetap sehat seperti ini di usia 80-an. Jika sekarang 80 pun tuan, di usia 90-an pun Anda masih bisa jalan-jalan sendiri. Tidak ada kata terlambat. Mulailah sekarang juga, praktekkan mulai hari ini. Bapak dan Ibu, jika informasi yang saya berikan hari ini benar-benar bermanfaat, tolong tekan tombol subscribe, berlangganan, dan tombol like suka dengan mantap. Dan jika Anda menulis komentar berbunyi, mulai hari ini saya akan makan protein sebagai bentuk tekad Anda, saya akan semakin semangat membuat informasi bagus lainnya untuk Anda, dan tolong bagikan video ini kepada teman-teman lansia lainnya di sekitar Anda. Masa tua yang sehat bukan hanya milik satu orang, tapi milik kita bersama, bukan. Kepedulian kecil Anda bisa menciptakan masa tua yang sehat bagi orang lain. Terakhir, saya ingin sampaikan satu hal lagi. Jangan menyerah hanya karena sudah tua. Anda sangat bisa menjalani hidup dengan sehat dan penuh semangat. Percayalah pada kekuatan protein yang kita pelajari hari ini dan praktekkanlah, bayangkan sosok Anda yang sehat. Bermain lari-larian bersama cucu, pergi wisata bersama teman-teman, menikmati hobi, mimpi itu bisa jadi kenyataan. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan like dan subscribe, itu akan sangat membahagiakan saya. Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, itu akan sangat membantu orang lain yang punya masalah sama. Bagi yang ingin mendukung saluran ini lebih jauh, saya ucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan Anda melalui tombol Super Thanks. Saya Dr. Eko Nugroho, dokter keluarga yang telah mendukung kesehatan pasien selama lebih dari 35 tahun. Semoga hari Anda sehat selalu.